ini dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina bi'tikaf fi hadha al-masjid lillahi ta'ala. Lalu kita kirimkan Fatihah untuk guru-guru kita, untuk saudara kita, keluarga kita yang telah meninggal dunia. Wabil khusus kepada semua jamaah Masjid Nurul Iman, agar kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap daripada kita ekonominya dinaikkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang sakit agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua daripada kebutuhan kita, anak kita, keluarga kita, semuanya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa qiyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini masih diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke rumahnya, untuk datang ke tempat ini menunaikan salat maghrib berjamaah. Lalu kita isi maghrib sampai isya ini dengan mendengarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga waktu yang saat ini kita isi menjadi waktu yang paling barokah di antara waktu-waktu lainnya, sehingga menjadi saksi yang baik di akhirat nanti, menyebabkan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan ring salam semoga tetap kita limpahkan, kita aturkan, kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, para hadirin yang dirahmati diberkahi oleh Allah, masih dalam pembahasan mubadarah ilal a'malil khairat, atau bercepat-cepat, bergegas, bersegera dalam mengerjakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang seperti sudah kita bahas, bahwasanya kapan ada niat baik tidak disegerakan, maka yang terjadi adalah penundaan. Ketika sesuatu tersebut tidak langsung dieksekusi, tidak langsung dikerjakan, akan ditunda, bahkan bisa jadi akan ditinggalkan pekerjaan tersebut. Makanya kemarin sudah kita bahas, kapan ada niat baik, wabil khusus kepada orang tua, wabil khusus kepada guru, jangan pernah ditunda. Bisa kita kerjakan saat ini, langsung kita kerjakan. Karena namanya setan dan para kroninya ini tidak menginginkan umat Nabi Muhammad mendapatkan pahala yang sangat banyak. Karena ketahui bapak-bapak, ibu-ibu, ketika seorang anak itu ditinggal mati oleh orang tuanya, atau satu dari orang tuanya itu, penduduk langit akan mengucapkan sesuatu. Apalagi kalau misalkan sosok ibu yang meninggal dunia, maka akan ada ucapan di langit sana yang mengucapkan, wahai fulan, telah tutup jalan surgamu yang Allah mudahkan untuk masuk ke dalamnya. Artinya apa? Kalau orang tua, wabil khusus ibu, meninggal dunia, sulit untuk mendapatkan pahala sangat banyak. Karena bukan berarti ketika orang tua nggak bisa masuk surga, bisa. Cuman beda kalau kita berlaku baik sama orang lain, apalagi ke orang tua, sangat beda. Jadi nggak mungkin iblis, setan, dan para kroni-kroninya ini menginginkan kita melakukan kebaikan, itu mustahil. Dan kadang kita diiming-imingin dulu dengan kebaikan biar kita lupa dengan utamanya kita atau tujuan utama kita. Contoh, silaturahmi itu bagus apa buruk? Bagus ya. Cuman ketika misalkan kita sudah niat pengen ke rumah orang tua kita, tiba-tiba kita diajak ngobrol sama tetangga, diajak ke rumahnya, silaturahmi. Secara zahir itu kan bagus ya. Secara zahir datang ke rumah tetangga, ngobrol dan lain-lain, keasikan dari mulai habis isya kagak sadar
tiba-tiba udah jam 11 maka niat untuk pengen ke orang tua nggak jadi, karena sebab teralihkan dengan godaan setan. Kadang udah ayo kapan lagi ngobrol sama tetangga, itu setan pinter di situ. Nah datang pagi hari ternyata hujan, kagak jadi, siang nggak jadi, sore nggak jadi, udah nyampe hari nggak jadi lagi ke rumah orang tua. Itu setan jalan di situ, membisikkan sesuatu yang secara zahirnya bagus, padahal dia pengen mengalihkan kita daripada ibadah utamanya. Contoh lain yang kadang sering banyak jamaah kerjakan, baca wirid bagus apa enggak? Zikiran bagus ya, dengan berbagai macam caranya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, sholawatan bagus apa enggak? Bagus ya. Nah kadang lagi khutbah, ini tangan gatel, yang dimana dia nggak pernah zikiran, pas khotib lagi khutbah dia tiba-tiba paham? Zikir bagus, tapi kalau lagi Jumatan dengar khutbah, bukan yang diminta untuk zikir, yang diminta mendengarkan khutbah. Nah setan kadang pinter, tiba-tiba hati kita kayak lembut, ya Allah selama seminggu nggak pernah zikir, ambil tasbih wayahnya dengar khutbah dia boleh seperti itu setan pinternya di situ, mengalihkan sesuatu ibadah yang sangat besar pahalanya, dialihkan kepada sesuatu yang kadang bukan jadi ibadah, bahkan jadi dosa. Makanya tema kita malam hari ini bersegera, bercepat-cepat dalam menjalankan kebaikan. Apalagi kalau misalkan ya umurnya udah umur bonus. Ya, 63 kan patokan Nabi. 64 itu udah ya kalau udah umur bonus udah dah. Ya kapan ada niat baik langsung kerja. Apalagi udah 70, 80, udah banyak yang dirasa, udah jangan banyak aneh-aneh. Kerjain amal soleh, paham kan ya? Kalau udah banyak dirasa, aduh udah bolak-balik rumah sakit terus. Kalau pengen sedekah. Kalau pengen wakafin tanahnya, wakafin tanahnya. Kenapa? Umurnya udah kelewat bonus di situ. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif kitab rahimahullah rahmatul abrar wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila an qawli an Zubair bin Adi qala ataina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu fasyakawna ilaihi ma nalqa minal hajjaj. Kata Zubair bin Adi, yang mana Zubair bin Adi adalah tabi'in. Tabi'in itu generasi yang hidup setelah zamannya Nabi. Orang yang satu generasi mendapati Nabi Muhammad dan beriman dengan Nabi Muhammad, mau laki-laki ataupun perempuan, disebut sebagai sahabat. Nah, tabi'in orang yang menemukan sahabat Nabi. Paham ya? Nah, kalau tabi'in orang yang menemukan setelah tabi'in di situ, atau Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in. Nah, tabi'in yang nemu generasi ketiga di sini. Nah, Zubair bin Adi termasuk tabi'in, dia tidak mendapati Nabi Muhammad, tapi mendapati sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad yang bernama Anas bin Malik. Karena sahabat Anas bin Malik itu pernah didoakan oleh Nabi SAW biar hartanya banyak dan umurnya panjang. Dikatakan yang satu letting, yang satu umur sama Anas bin Malik, sahabat udah meninggal semua. Sedangkan sahabat Anas bin Malik nggak meninggal. Sampai-sampai dikatakan waktu itu para sahabat, para tabi'in nanya sama Imam Anas bin Malik, wahai Imam, kapan Ramadan itu datang? Paham ya? Nanya tentang Ramadan. Ramadan itu kan kalau awal Ramadan yang dicari adalah hilal. Hilal itu gampangnya adalah kayak bulan sabit. Nah saat itu Sayyidina Anas bin Malik melihat ke langit di umur-umur yang sudah tua, lalu mengatakan besok Ramadan. Maka para tabi'in mengatakan, kok bisa besok Ramadan wahai sahabat Imam Anas? Sesungguhnya aku telah melihat bulan sabit. Maka kata para tabi'in, mohon maaf Imam Anas, itu bukan bulan sabit, tapi itu alis kamu yang turun. Paham ya? Dia nyangkanya bulan sabit, padahal alisnya yang udah panjang tuh. Jadi disangkanya itu bulan sabit. Ya namanya orang udah tua,
Maka ada aja tingkahnya di situ. Nah, sahabat Anas bin Malik didatangi oleh Zubair bin Adi yang sebagai tabi'in, ngeluh, curhat tentang bagaimana sikap Hajjaj bin Yusuf. Pernah dengar ya dengan Hajjaj bin Yusuf? Yaitu seseorang daripada kalangan dinasti Umawi atau bangsa Umayyah yang melakukan banyak keonaran. Bahkan na'udzubillah min zalik, di zamannya itu ribuan orang, bahkan ratusan ribu yang sudah meninggal dunia. Jadi dari mulai zamannya Sayyidina Umar bin Khattab sampai ke zamannya Hajjaj bin Yusuf itu sudah banyak terpecah belah umat Islam. Paham ya? Bahkan di zamannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika dibaiat sebagai khalifah aja udah mulai banyak orang-orang yang komentar di situ. Terus umat Islam terpecah belah dengan adanya Khawarij, dengan adanya kelompok-kelompok yang kita kenal sampai saat ini, ekstremis dan lain-lain, yang kalau sholat pakai batu, paham ya? Yang ada di negara Iran dan lain-lain, itu mulai banyak paham-paham ekstremis saat itu tuh. Nah, di zamannya Hajjaj bin Yusuf, siapa aja yang gak tunduk sama dia, membawa pemahaman ekstremis, dibunuh. Paham ya? Jadi zaman Hajjaj bin Yusuf, siapa aja yang membawa pemahaman ekstrim tidak sesuai dengan pendapatnya dia, langsung dibunuh. Tapi seseorang manusia itu ada kadar dosa, ada kadar pahala. Paham ya? Jadi nggak semua orang, kecuali hanya beberapa orang yang memang sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kadang dia melakukan dosa, enggak 100% dosa, ada kebaikan di belakangnya. Contoh, walaupun kita tidak membenarkan, ada seorang ibu tua renta dan kita sering melihat di sosial media, keciduk nyolong susu, ya, keciduk nyolong pampers dan lain-lain. Secara zahir dia melakukan dosa, mencuri. Tapi ternyata di balik dosanya dia banyak memberikan misalkan ke cucunya, dia ingin memberikan kepada anak. Jadi nggak selamanya dosa yang kita anggap dosa itu dia melakukan karena sebab pengen melakukan dosa, enggak. Cuman karena udah kepepet dengan ekonomi sehingga dia melakukan perbuatan dosa. Dan di zaman Hajjaj bin Yusuf sudah banyak kezaliman, sudah banyak pembunuhan, banyak ulama yang dikriminalisasi dan lain-lain. Tapi tujuan Hajjaj bin Yusuf itu satu, biar pemahaman yang membuat Islam tidak berkembang itu padam, sehingga dibuat peraturan seperti itu. Jadi satu orang nurut dengan satu khalifah. Tujuannya begitu, Hajjaj bin Yusuf. Paham ya? Tujuan dia membunuh sana, membunuh sini, ada yang nggak ngikut perintah dibunuh. Tujuannya satu, biar jangan macam-macam sama khalifah. Dan benar aja di zaman Hajjaj bin Yusuf Islam berkembang sampai masuk ke era Khurasan. Khurasan itu mana sekarang ya? Daerah-daerah mungkin Afghanistan dan lain-lain di situ. Islam saat itu benar-benar berkembang karena mereka takut dengan Hajjaj bin Yusuf. Balik lagi, kita tidak menerima dengan kezalimannya, tapi kita melihat kebaikan Hajjaj bin Yusuf di sini apa? Di tangannya Islam sangat berkembang. Dan zaman ini banyak orang yang kadang memiliki pemikiran orang-orang yang hidup di zamannya Hajjaj bin Yusuf, yaitu apa? Banyak orang saat itu mengatakan Hajjaj bin Yusuf udah murtad, udah keluar dari agama Islam. Kenapa? Saking banyaknya ngebunuh orang, saking banyaknya melakukan kezaliman. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah sepakat, sebesar apapun dosa manusia tidak mengeluarkan dia dari koridor Islam. Paham ya? Jadi ada orang ngebunuh sepulau Jawa sama dia dibunuh. Apakah dia orang murtad? Enggak. Dia tetap orang tapi dia orang fasik, yaitu orang yang kena dosa beda. Muslim tetap muslim, fasik di bawahnya muslim. Fasik itu adalah orang yang terus-menerus menjalankan dosa kepada Allah. Nah, bedanya apa? Kalau orang murtad, ya gak wajib kita sholatin, biarin aja dia, terserah dia. Tapi kalau orang fasik artinya masih beragama muslim, wajib tetangga-tetangganya kalau dia meninggal dunia untuk sholat. Paham ya?
Karena ada pemahaman beberapa saat ini itu kalau sudah keluar dari kelompok kita, sudah tidak sepemahaman, sudah melakukan dosa besar, dianggapnya murtad. Enggak. Tidak seperti itu. Dan ini banyak terjadi di daerah-daerah pelosok yang sehingga menyebabkan gampang bom bunuh diri. Ya, salah satu brainwash-nya atau cuci otaknya orang-orang yang mau bom bunuh diri itu gara-gara begitu. Tuh kamu bom di daerah sana, kenapa? Itu sarangnya maksiat. Kalau orang sudah maksiat sudah sangat banyak, dia sudah murtad dengan Allah. Kalau kamu bunuh mereka, kamu nah, ini pemahaman yang salah. Mereka berdosa memang, tapi kalau mereka tidak mengeluarkan kalimat-kalimat kafir, kalimat-kalimat kufur yang menyebabkan dia murtad kepada Allah, mereka masih saudara kita. Tidak boleh kita hukumi dengan murtadlah, kafir dan lain-lain di situ. Apalagi timbang masalah pilkada. Paham ya? Yang satu milih nomor 1, yang milih nomor 2, dia milih nomor 3. Beda partai, beda warna, murtad nanti dulu. Ya, nanti jangan masalah tadi dosa besar aja tidak mengeluarkan dia dari agama Islam, apalagi timbang masalah itu lagi lebih jangan. Paham ya? Karena pemahaman saat ini banyak terjadi di tengah masyarakat kita karena banyaknya orang pemahaman ekstrim. Kalau udah melakukan dosa murtad, enggak begitu konsepnya. Dia berzina dosa, tapi bukan berarti dia keluar dari dia hanya dosa kepada Allah. Ada seumur hidup orang maksiat, nggak pernah sholat, nggak pernah banyak maksiatnya. Tapi kita tahu, ini keluarganya keluarga Muslim. Terus ada seseorang meninggal nggak mau nyolatin, dosa satu kampung nanti di situ. Karena hukumnya masih fardu kifayah. Paham ya? Nah, Zubair bin Adi sebagai tabi'in ngadu kepada Anas bin Malik perihal tingkah lakunya Hajjaj bin Yusuf yang sudah keterlaluan. Banyak kezaliman yang terjadi di zamannya Hajjaj bin Yusuf. Maka Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, isbiru, sabarlah kalian semua. Fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqa rabbakum. Karena kata Anas bin Malik, tidak ada suatu zaman dan zaman yang datang setelah zamannya kecuali zaman tersebut akan lebih buruk daripada sebelumnya. Sami'tuhu min nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar ucapan ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi mengatakan setiap zaman bukan tambah baik, setiap zaman akan tambah buruk. Kenapa? Kalau istilahnya kita, dunia udah tua. Dunia sudah tua, jadi kayaknya 10 tahun lagi akan tambah bagus. Enggak. Sudah prediksinya Nabi, mendekati akhir zaman tambah buruk terus menerus. Sampai puncak keburukan yaitu Dajjal keluar, lalu akan dibenahi lagi dengan Imam Mahdi dan Nabi Isa, baru Islam akan berjaya di situ. Paham ya? Jadi kata Sayyidina Anas bin Malik, pesan dari Nabi SAW, isbiru, bersabarlah, hatta talqaw rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian, artinya bersabarlah sampai meninggal dunia. Selanjutnya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga meridainya, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil amali sab'an, bersegeralah, bercepat-cepatlah mengerjakan amal soleh sebelum datangnya 7 perkara. Hal tanziruna illa faqran munsiyan. Apakah kamu mau menunggu amal soleh, mau beribadah sampai kamu menjadi orang fakir yang dilupakan? Paham ya? Gak mau sedekah, ini lagi dapat duit nih, dikasih jabatan, lagi derajatnya di atas. Kata Nabi, kamu nggak mau sedekah, kamu nggak mau haji, kamu nggak mau umroh, kamu nggak mau ibadah sampai kapan? Apakah sampai kamu jatuh miskin? Kata Nabi SAW. Atau yang kedua, awilan mutqiyan, atau kamu bukan orang kaya, kamu orang miskin, terus nggak mau ibadah sampai kapan? Apakah sampai menjadi orang kaya yang cengkal kepada Allah, menjadi orang kaya yang semena-mena kepada Allah?
Au maradan mufsidan, atau kamu mau pengen ibadah sampai kamu kena penyakit yang sangat parah, kena penyakit yang sangat menyakitkan. Au haraman mufnidan, atau kamu pengen ibadah, menunggu ibadah sampai sudah tua renta, sampai sudah jompo. Au mautan mujhizan, atau kamu pengen ibadah sampai datangnya kematian yang sudah sangat pasti. Awid dajjal basyarga ibn yuntadar, atau sampai keluarnya dajjal baru kamu mau ibadah. Dan dajjal adalah sesuatu yang sangat buruk, yang sangat ditakuti oleh semua manusia. Awis sa'ah, atau kamu mau ibadah sampai datangnya hari kiamat. Fasa'a adha wa amar, sedangkan hari kiamat itu sudah sangat pasti dan sangat cepat. Artinya kata Nabi SAW, kita ini ditegur. Kapan mau ibadah? Kalau kata orang miskin tunggu kaya. Yakin kalau sudah kaya jadi ibadah? Belum tentu. Pola pikir orang miskin sama orang kaya berbeda. Selalu yang kita bahas, orang megang 5 juta sama 50 juta beda. Beda ya. Orang megang 500.000 sama 50.000 pasti berbeda. Jadi jangan nunggu punya duit dulu baru sedekah. Salah. Ingat hadis yang kemarin kita jelaskan. Kapan sedekah itu menjadi paling afdol? Ketika kita dalam keadaan sehat dan kita butuh dengan uang tersebut. Itu sedekah yang paling afdol. Atau dia pengen haji atau dia pengen umroh nanti ketika udah masa-masa pensiun. Yakin pas pensiun nanti dalam keadaan sehat. Ya, saya nanti aja lah kalau udah umur 50 udah selesai jadi PNS umur berapa? Pensiun 58. Nanti aja lah saya kalau udah 60, 61 baru pengen haji furoda atau haji plus. Duit banyak kok, yakin umur 60 sehat. Kalau ternyata pas pengen pensiun cuci darah, nauzubillah. Pas pengen pensiun kena gula, mau basah apa kering terserah. Tiba-tiba kena serangan jantung, masang ring. Akhirnya duit selama ini habis, yang waktu dia habiskan bekerja, di akhir hayatnya habis untuk Jadi jangan nunggu waktu. Kapan ada uang dan kapan ada kesempatan, segerakan. Saya pengen ngebagusin makam orang tua, karena makam orang tua udah gak layak, tanahnya kemana-mana, pengen sedikit dirapihin aja. Gak usah nunggu lebaran. Ada duit sekarang, telepon orang kampung, bayar. Jangan nanti aja lah, Ramadan, biar apa? Biar pas lebaran kita ziarah, masih anak, masih jangan begitu. Saya pengen berangkatin orang tua umroh, tapi nanti ngumpulin dulu biar bareng sama istri, bareng sama anak. Keburu orang tuanya meninggal. Karena tidak ada yang tahu masalah berangkat aja dulu. Kerjain aja, urusan nanti bagaimana itu nanti urusannya Allah. Paham ya? Jadi kata Nabi di sini jangan nunggu-nunggu. Kapan ada kesempatan ibadah, kerjakan. Kapan ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, kerjakan. Dan ingat, kalau sudah sampai Dajjal keluar, itu sudah paling repotnya sesuatu. Karena ya zaman sekarang belum Dajjal keluar aja udah banyak yang kena fitnah. Udah banyak yang kadu dong. Udah banyak yang kena hoax di situ. Tiba-tiba ada orang bikin kayak sesuatu, khususnya bapak-bapak percaya di grup WA. Padahal Dajjal belum keluar aja. Sekarang kita udah gampang percaya. Padahal sesuatu tersebut gak baik dan tidak ada bentuk. Apalagi Dajjal keluar. Dan na'udzubillah Dajjal keluar di Jatiwaringin nih. Ya, pertama kali tempat Dajjal keluar pas di Sherlock lah Jatiwaringin dulu, repot. Udah begitu kita orangnya gampang kena hasut, gampang termakan dengan hoax. Oh iya macet ya. Ya di skip dah sama Dajjal, kagak ada, banyak perbaikan jalan. Ambil pondok gedenya dulu. Yang ada yang tahu. Karena semua tempat di muka bumi ini pasti kena dengan fitnah dan kecuali 2 tempat, yaitu Mekah dan Madinah. Paham? Dan kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan, bisa dicek di YouTube masing-masing. Kapan ibu-ibu, bapak-bapak keluar dari batas haram, batas Mekah atau batas Madinah, itu di tempat itu ada kayak villa
ada kayak apa namanya ya, ya tempat kerajaan lah katanya, istana yang ada di atas gunung, nggak jauh dari keluarnya kota Madinah. Jadi Dajjal itu nanti nggak bisa masuk ke kota Mekah dan nggak bisa masuk ke kota Madinah. Kenapa? Karena setiap pintu masuknya kota Mekah dan kota Madinah itu dijaga oleh para malaikat. Jadi Dajjal nggak berani masuk. Sedangkan nggak semua orang yang di kota Mekah dan Madinah baik, nggak semua. Banyak kok kita lihat di kota Mekah yang nipu. Ya, ngomongnya jasa muter-muter pakai kursi roda, baru 5 kali dibilangnya tuh. Banyak yang begitu. Nah, Dajjal ini ngincer yang model-model nipu begitu di Mekah, di Madinah gitu. Nah, bagaimana cara Dajjal untuk bisa mengeluarkan pengikut-pengikutnya dari kota Mekah dan Madinah padahal dia nggak bisa masuk? Maka dengan cara dibikin sesuatu yang menarik agar orang-orang yang tadi imannya lemah keluar dari Madinah. Imannya lemah keluar dari Mekah. Dibikin apa? Gampangnya kalau zaman sekarang bikin aja konser. Ya, bikin aja yakin ini di taman belakang ya. Kan ada taman ya yang di situ tuh. Bikin aja konser. Emang anak-anak mudanya pada datang? Enggak. Apalagi misalkan band-band yang ternama ya diundang. Yakin yang ngaji pasti yang tua-tua, yang muda pasti pada ikut apalagi pas konser, yang datang konser dikasih merchandise di situ, dikasih parcel, dikasih duit, yakin datang apa enggak? Bapak-bapak udah tua walaupun nggak ngerti lagunya pasti juga ikut dan nggak ngerti lagu apa yang Maya dapat minyak. Ibu-ibu juga pasti. Kenapa? Karena ada hadiah. Nah, sama modelnya begitu. Dajjal nanti ngebidik gimana caranya nih yang ada di kota Mekah di Madinah bisa keluar. Maka gampangnya kalau zaman sekarang bikin konser. Biar orang-orang yang imannya lemah di kota Mekah di Madinah yang gampang hadir untuk konser, gampang hadir untuk ya senggol-senggolan dengan perempuan atau lawan jenisnya, dia hadir sehingga Dajjal nggak perlu untuk datang ke kota Mekah. Paham ya? Dan gampang kan di atas bisa dicek di YouTube masing-masing. Ada tempat di atas, ya bisa jadi di situ ada party, di situ ada pesta rakyat judulnya. Maka semua siapapun bisa hadir di situ. Paham ya? Artinya jangan nunggu Dajjal dulu baru mau ibadah. Jangan nunggu kaya dulu baru ibadah. Jangan nunggu sakit dulu baru ibadah. Justru mumpung masih muda, ayo ibadah. Justru mumpung masih kerja, ayo ibadah. Justru masih punya orang tua dan masih sehat, ayo ibadah. Jangan pernah ditunda masalah ibadah. Selanjutnya Atsamin anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaibar, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada saat terjadinya perang Khaibar, la'utiyanna hadhihi rayah rajulan yuhibbullaha wa rasulahu, wa fi riwayah yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbu. Dalam riwayat bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika terjadi perang Khaibar, Nabi Muhammad memegang panji peperangan, yang mana panji ini ketika jatuh menandakan umat Islam kalah. Ya gampangnya begitu. Jadi yang dibidik itu yang megang panji atau benderanya. Nah, kata Nabi SAW, aku akan memberikan panji ini kepada seseorang yang mana seseorang ini dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah bersama Rasulnya mencintai dia. Paham ya? Jadi bukan kita aja mencintai Allah, tapi Allah dan Rasul mencintai kita. Yaftahullahu ala yadahi, yang mana nanti benteng Khaibar akan dibukakan melalui tangannya dia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ma ahbabtul imarah illa yauma idzin. Aku enggak suka dengan yang namanya politik. Aku enggak suka dengan namanya jabatan, kata Umar bin Khattab. Tapi setelah mendengar itu bahwasanya orang yang dapat jabatan, megang panji, itu dicintai oleh Allah, maka aku pengen rebutan menjadi pemegang jabatan tersebut. Paham ya?
Raja'an ud'alaha, maka patasawartu laha raja'an an ud'alaha, maka aku ketika mendengar itu langsung loncat berdiri, langsung saya ya Rasul, merasa dirinya yang lebih berhak untuk memegang panji. Pada Rasulullah SAW Ali bin Abi Thalib, maka Rasul SAW ketika melihat para sahabat pada nunjuk tangan, saya ya Rasul, biar saya yang megang panji tersebut. Tujuannya sahabat bukan bendera ini. Tujuannya sahabat adalah mendapatkan cinta Allah, cinta Rasul di sini. Maka ketika Rasul memerhatikan sahabat yang pengen rebutan bendera ini, diperhatikan sama Rasul, ternyata tidak ada menantunya yang bernama Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah suruh sahabat para diam, lalu Rasul menanyakan, mana Ali bin Abi Thalib? Mana Ali? Maka para sahabat yang mendengar, wahai Rasul, Ali bin Abi Thalib ada di rumahnya, yaitu di rumahnya Sayyidah Fatimah. Kenapa dia nggak ikut di sini? Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat itu matanya dalam keadaan sakit mata. Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, panggillah Ali untuk datang ke tempat ini. Dipanggil Ali bin Abi Thalib dan benar posisi matanya sedang sakit. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memerintahkan Rasulullah untuk meludah dan diusapkan kepada matanya Ali bin Abi Thalib, sembuh. Ini Rasulullah. Kalau kita jangan. Ya, kita lihat bapak kita, lihat ibu kita, nah mata ibu kok kunang-kunang, ajak berobat. Jangan, oh saya udah ngaji, kata ustadznya semalam udah cukup diludahin bismillah, jangan. Ya, kualitas ibadah kita sangat ya. Ada rumah sakit harum tuh, ada persahabatan, cari spesialis mah. Udah urusan karomah mau kita paling jauh udah, karena ibadah kita jelek. Nah, akhirnya Rasulullah SAW meludah ke tangannya lalu diusapkan kepada Ali bin Abi Thalib, dengan izin Allah sembuh. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, mataku ini sebelumnya nggak sejelas ini. Setelah mendapatkan usapan dari Rasulullah jadi tambah jelas. Paham ya? Fa'atahu iyyaha, maka setelah diusap matanya sembuh baru diberikan panjinya. Artinya saat itu ikrar, suatu penetapan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Imam Ali mencintai Allah, mencintai Rasul, dan Allah dan Rasul mencintai Sayyidina Ali. Wabala, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jalanlah kamu imshi, wala taltafit hatta yaftallahu alaik. Jangan sekali-kali kamu menengok ke belakang, menengok ke kiri ke kanan, lurus jalannya. Fasara Aliyun syai'an, maka Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu berjalan sambil merasa sesuatu di situ. Cuma disuruh jalan aja sama Rasul untuk berangkat ke Khaybar. Tsumma waqafa wa lam yaltafit, kemudian Sayyidina Ali kayak ada sesuatu yang mengganjal, berhenti sejenak, tapi karena Rasul jangan nengok, maka berhenti, tidak nengok ke belakang. Fasaraha, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengangkat suaranya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala madza uqatilun nas, atas dasar apa aku memerangi orang-orang yang ada di Khaybar ini, atau sampai kapan aku memerangi orang-orang yang ada di Khaybar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qatilhum, perangilah mereka hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Perangilah mereka sampai mereka masuk Islam. Fa idza fa'alu dzalik, jika mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat, faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Kalau mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka mereka telah dilarang untuk kita celakai darahnya atau hartanya illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Maksudnya apa? Sesama muslim tidak boleh mencuri. Paham? Tidak boleh mencuri. Tapi kalau misalkan memang dia orang terkaya dan dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka boleh bagi pemerintah saat itu untuk memaksa dia bayar zakat. Kalau negaranya timbang RT atau RW, lihat tetangganya nggak bayar iuran, ambil aja motornya. Jangan, tidak beda. Ini bukan negara Islam. Tapi kata Nabi SAW, kapan dia
Kalau misalkan emang di negara Islam yang benar-benar 100% dengan ajaran Islam, kapan dia tidak membayar zakat, mau itu zakat fitrah, zakat harta, zakat peternakan dan lain-lain, silakan diambil secara paksa. Atau misalkan dia membunuh seseorang, kalau dia orang muslim, maka datanglah hukum qisas, yaitu nyawa kena nyawa. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan tanggung jawab mereka kepada Allah. Dan di sini gimana ya? Orang zaman sekarang kan nggak percaya dengan